Makanya juga nanti disebutkan dalam hadis yang sahih pula, pada hari kiamat itu ada orang yang disebut dengan sebutan muflis. Rasul bersabda, "Atadruna mal muflis?" Wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah yang muflis? Muflis itu artinya apa? Bangkrut. Ya. Orang yang bangkrut, seperti pengusaha keluarkan modal banyak, hilang. Ya. Nggak balik modalnya, bangkrut. Kata Rasul, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian wahai sahabatku siapa orang yang disebut dengan bangkrut? Ya. Bangkrut yang hakiki itu siapa? Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, yang bangkrut itu man laisa lahu dirham wala dinar." Orang yang bangkrut itu adalah orang yang enggak punya dinar dan dirham, enggak punya harta. Kata Rasul, tidak. Orang yang bangkrut adalah seseorang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya banyak. Ya, bangga dia. Sudah nyaman sudah. Tetapi bersamaan itu pula dia pun membawa dosa-dosa, memukul orang, menyakiti orang, memakan harta orang, mencaci orang, merendahkan orang, merusak kehormatan orang, nama baik, dan seterusnya. Akhirnya orang-orang yang tersakiti itu datang menuntut. Kemudian dia pun harus membayar. Akhirnya pahalanya dipindahkan ke orang itu. Terus dah banyak sekali yang menuntut. Yang ditumpahkan darahnya datang minta tebusan. Yang pernah disakiti minta, yang sampai habis semua pahalanya. Tetapi rentenirnya masih datang, penagihnya masih datang. Bagaimana cara bayarnya? Udah nggak ada duit, pahalanya udah habis. Maka apa yang dilakukan, yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa dosa orang-orang yang dahulu dia zalimi, baik secara fisik ataupun secara kehormatan, ya, ataupun secara harta, akhirnya dosa mereka itu yang dilimpahkan kepada orang ini. Terus sampai akhirnya dosanya yang menumpuk. Itu orang muflis. Nah, itu di antara bentuk-bentuk kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat kelak dalam proses apa? Hisab wal jaza. Dalam proses hisab dan jaza. Dihisab kita semuanya. Ya. Di dunia bolehlah lolos. Oh, enggak masuk data, kesalahan yang ini saja yang terlaporkan, kesalahan yang lain tidak. Ya. Kecurangan yang ini lolos, kan tidak ada bukti, tidak ada saksi. Enggak begitu kalau hari kiamat kelak. Semua akan tampak. Sampai enggak bisa ngelak sudah. Ya, semuanya ya, Allah Subhanahu wa taala paparkan kepada seorang hamba. Ya, maka wajib untuk kita mengimaninya. Tidak boleh ada keraguan. Tidak boleh lagi kita bertanya-tanya, apa benar ada hisab? Masa sih ada jaza? Ada hari penghisaban? Tidak boleh. Ya, ini adalah keyakinan yang mesti kita mantapkan. Kenapa demikian? Pertama, masalah hisab dan jaza ini telah disepakati akan keabsahannya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan dalil Al-Quran, dalil Sunnah, dan ijma'nya para ulama. Ini 3 sumber utama dalam hukum Islam. Ya. Ada sumber-sumber yang lain, tetapi ini yang paling utama. Quran, Sunnah, dan ijma'. 3 sumber ini telah menyatakan bahwa hisab adalah sesuatu yang tetap. Maka orang-orang yang meragukan adanya hisab, apalagi mengingkari hisab, artinya dia mengingkari Al-Quran. Bagaimana kalau orang mengingkari Al-Quran? Kufur. Jangankan semua Al-Quran, 1 ayat saja, bahkan 1 huruf kata para ulama, kita mengingkari 1 huruf Al-Quran, kita bisa kufur. Bagaimana mengingkari semua Al-Quran? Atau mengingkari suatu hukum yang ada dalam Al-Quran itu? Orang yang tidak percaya dengan hisab berarti dia mengingkari Al-Quran. Dia tidak percaya pada hisab berarti dia mengingkari sunnah Rasulullah SAW. Dan juga ia mengingkari ijma'nya para ulama. Dan ini semuanya sudah cukup menjadi alat bukti akan kekufurannya. Ya. Maka masalah hisab ini adalah masalah akidah, keyakinan. Yang dimana modal kita di sini, urusan apa, modal pertama dan terbesarnya adalah iman percaya, bukan pembuktian. Ya. Apa buktinya kalau ada hisab? Waduh, susah.
Ya. Gimana kita membuktikan? Mau pakai alat kedokteran nggak bisa, mau pakai komputer nggak bisa, satelit juga nggak bisa. Ini mainnya adalah apa? Yakin, iman. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan perkara gaib. Jadi bukan mainnya di sini apa? Rasio, bukan mainnya akal, bukan mainnya penemuan, pembuktian. Ya, tidak. Di sini mainnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Bila Al-Quran dan Sunnah telah mengabari, maka wajib untuk kita imani. Tidak boleh masa sih, tidak boleh apakah iya ada, tidak boleh. Ini masalah iman. Ya. Kalau hal-hal yang berhubungan dengan penemuan, dengan teori, dengan hasil penelitian, bolehlah kita mengatakan apa? Masa demikian? Kayaknya enggak demikian. Saya belum percaya. Boleh, enggak ada dosa. Ya. Tetapi masalah iman, masalah ya, iman-iman yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka ini tidak ada istilah masa sih, tidak ada masa apa, tidak ada istilah apa iya dan seterusnya, yang itu semuanya mengandung makna ketidakyakinan, makna keraguan.